adik-adik semua. Selamat pagi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan adik-adik semua di kelas ini. Dan saya perkenalkan nama dulu, karena orang bilang tidak dikenal maka tidak akan disayang. Oleh karena itu, nama saya Huru PH. Panggil saja saya Huru. Saya berasal dari Sabu dan saya bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Hari ini saya membawa pembelajaran mengenai nilai-nilai kekristenan menjadi pegangan hidup menurut Alkitab. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 dan Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10. Nah, dalam pembelajaran ini ada namanya tujuan pembelajaran, yaitu untuk kita ketahui bersama atau mempelajari bersama dengan adik-adik. Tentu kita paling pertama yang kita pelajari apa-apa saja nilai-nilai kekristenan itu yang dimaksud oleh kitab Galatia dan Injil Matius. Nah, yang pertama, nilai kekristenan itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan yang kedua, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang ketiga, jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Dan yang keempat, memiliki haus dan lapar akan kebenaran. Nah, ini yang menjadi pokok utama nilai-nilai kekristenan itu yang akan menjadi pegangan hidup kita sebagai siswa dan orang-orang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua yang kita perlu memahami adalah bagaimana caranya agar siswa atau adik-adik semua dapat menghidupi nilai-nilai kebenaran itu di tengah dunia perkembangan ini. Tentunya adalah siswa dapat menghidupi nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah dunia perkembangan modern. Itu harus ada figur yang harus sudah menjadi teladan dalam kebenaran, baik dalam sikap terhadap sesama maupun dalam hal mengajar peserta didik, yaitu guru harus menjadi sosok yang bukan saja berfungsi sebagai penyalur ilmu pengetahuan secara akademik, tetapi juga harus menjadi figur yang dapat mempengaruhi para didik dengan cara hidup dalam kasih, dengan memandang siswa sebagai anaknya sendiri. Dalam arti ia harus merangkul dan mengayomi anak-anak dengan berdiri sebagai sosok orang tua dari mereka, dan bukan sebagai sosok yang otoritas karena kekuasaan. Guru harus mengajar hal kasih seperti cara hidup Kristus yang tidak berpatokan pada kekuasaannya, melainkan memperagakan dan menghidupi nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab berat saya sebagai guru yang mengajar adik-adik semua. Tentu saya berdiri di depan ini atau
duduk di depan untuk mengajar tentang pengetahuan kepada adik-adik atau teman-teman semua. Tentu itu saya bukan sekedar menyalurkan ilmu pengetahuan, tetapi saya harus menjadi sosok yang memiliki kasih, kepedulian, dan keteladanan Kristus dalam hal mengajar adik-adik dan mengayomi adik-adik semua, teman-teman semua, para siswa-siswi. Jadi hal ini yang akan menjadi pergumulan kita semua, orang-orang percaya, yang harus bersumber kebenaran yang dapat diberagakan, dinyatakan dalam sikap hidup setiap hari, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, bahkan di keluarga. Jadi adik-adik dan teman-teman semua, kita harus belajar bersama bahwa kita memiliki pengetahuan tentang Allah. Itu tidak menjadi sebuah dasar kita sebagai orang percaya dan beriman, tapi kita harus memiliki keteladanan hidup dan sikap praktik kebenaran dalam setiap hari kehidupan kita. Jadi yang ketiga yang kita pahami, kita harus pahami dan pelajari adalah bagaimana nilai-nilai kebenaran ini menjadi relevan atau berfungsi dalam kehidupan remaja masa modern ini. Nah, nilai-nilai kebenaran ini tidak akan secara otomatis secara otomatis menjadi bagian dari kebiasaan hidup jika tidak ada usaha untuk melatih dan membiasakan diri dalam hal melakukan kebenaran, karena seluruh nilai tersebut berasal dari ajaran Alkitab. Jadi yang pertama kita pelajari, yang kita harus pahami dan pelajari sumber kebenaran itu adalah Alkitab. Ya adik-adik ya, setiap individu yang tekun membaca Alkitab dan berdoa itu akan nilai-nilai kebenaran itu akan menjadi relevan ketika kita rajin baca Alkitab, berdoa, dan rajin beribadah. Memang tidak cukup sampai situ, tapi harus ada yang lebih. Kita sungguh-sungguh dalam berjuang untuk mengenal pribadi Kristus. Nah, pertanyaannya adalah lalu bagaimana? Apakah mudah bagi guru dan dalam mengajar hal ini kepada remaja masa kini? Atau sederhananya adalah apakah
mudah bagi kami sebagai guru mengajar hal ini kepada teman adik-adik dan teman-teman para siswa-siswi. Nah, tentu hal ini tidak. Karena itu makanya harus punya kebiasaan dan sudah menjadi gaya hidup seorang guru agar menjadi figur yang memiliki teladan yang dapat ditiru oleh para didik, seperti Yesus menjadi teladan paling utama dalam kekristenan. Karena hal yang diajarkan Yesus adalah kasih. Karena hukum yang paling utama dan yang terutama adalah kasih Tuhan Allah dan kasih sesama manusia. Nah, hal ini akan menimbulkan pertanyaan adalah, apakah kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan? Nah, ini. Jadi, dua-dua ini adalah yang harus kita peragakan, harus kita hidupi, yang itu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Karena dalam kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi teman-teman tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita, kita tidak mengasihi orang tua kita, tidak menghormati orang tua kita, itu kita, kata Alkitab, kita menipu diri kita sendiri. Nah, adik-adik, hal yang terakhir yang kita harus pahami adalah bagaimana seorang dengan mudah mengklaimkan diri sebagai murid Kristus secara nyata. Nah, hal ini sangat mudah apabila hanya dengan pengakuan dan hanya sebatas perkataan. Semua orang bisa mengaku dirinya adalah murid Kristus dan semua orang bisa mengaku sebagai hamba Tuhan. Nah, saya mengajar adik-adik semua, kita menjadi murid Kristus atau hamba Tuhan, kita tidak hanya sebatas pengakuan dari mulut bibir perkataan kita, tetapi ada hal-hal yang kita praktikan atau hal-hal yang kita hidupi mengenai kebenaran itu, yang tentunya kita mengasihi sesama, menolong teman-teman dalam kesusahan, dan menghormati orang tua, membantu orang tua. Itu hal yang nyata kita sebagai hamba Kristus atau murid Kristus. Nah, karena hal ini tidak semua orang telah menjadi hamba dan murid yang sesungguhnya, seperti yang dimaksudkan dalam Alkitab, yaitu mengikuti teladan Yesus dan menaati kehendak Bapa. Ini dua hal ini mengikuti teladan Yesus, yaitu teladan Yesus yang mengasihi tanpa memandang bulu atau tanpa memandang ras, suku, dan fisik. Tetapi Yesus berdiri atas kasih, memperagakan kasih itu untuk mewujudkan sosok Allah, karena Allah itu adalah kasih. Pertanyaannya bagi adik-adik semua, apakah adik-adik pernah menolong sesama tanpa memandang dia
karena sahabat atau teman dekat. Ketika ada teman salah satu yang jatuh atau celaka misalnya, apakah teman-teman langsung menolongnya tanpa memandang dia bukan teman saya, dia bukan sahabat saya, atau teman-teman langsung menolong untuk bagus, karena itu adalah menjadi sosok murid atau hamba Tuhan yang sesungguhnya, yang tidak melihat, memandang dia statusnya dia sebagai teman, sahabat, lalu kita menolong, tapi kita memiliki kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak memandang bulu, seperti Yesus mengasihi semua umat manusia. Jadi Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dalam arti, sekalipun Yesus dinyatakan sebagai Mesias, anak Allah, yang tentunya punya otoritas dan punya kekuasaan penuh, tetapi ia tetap merendahkan dirinya sebagai hamba. Dalam Matius 22 ayat 23-28 mencatatkan adalah anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kita harus teladani hidup Tuhan Yesus. Nah, sebagai implikasinya, apa implikasinya bagi teman-teman atau dari nilai-nilai kekristenan ini dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak Tuhan? Kita harus berbagi. Ada yang dari adik-adik bisa membagikan implikasinya apa? Nah, kalau implikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anak Tuhan adalah kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, karena dari kebiasaan itu akan melahirkan hal kasih dan keteladanan hidup, yaitu dengan mempelajari dan Alkitab, kita dapat melihat keteladanan Yesus yang seperti apa. Nah, dari situ kita akan mengimplikasikan dalam kehidupan kita, karena itu akan menentukan hidup kita di kekekalan, dan kita akan layak masuk dalam kerajaan Bapa di surga, kata Alkitab. Jadi kita harus memiliki keteladanan seperti Kristus, dan kita harus berjuang setiap hari, baik dalam mengasihi sesama, membantu orang tua, dan membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Itu akan membentuk hidup kita menjadi anak-anak yang memiliki kebenaran, memiliki teladan, contoh, role model hidup seperti hidup Kristus yang telah meninggalkan teladannya 2000 tahun yang lalu untuk kita menghidupi dan pelajari itu. Jadi adik-adik semua, mari kita belajar bersama ini, dan kita harus menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya dan murid Kristus yang sesungguhnya dalam hal mengasihi sesama, menghormati orang tua, dan rajin baca Alkitab,
rajin berdoa, dan suka menolong teman-teman tanpa memandang status. Demikian materi pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat waktu hari ini teman-teman, adik-adik semua. Tuhan berkati. Salam.